Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kami dari kelas 2D ingin presentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Kendali Kelembapan Berbasis Microcontroller Non-IoT. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Halumuana Baban. Dan saya Putri Husnu Fatimah dengan NIM 24 OSP 148. Saya Aisyah Mansur dengan NIM 24 OSP 127. Saya Leticia Claudia 24 OSP 151. Baik, selamat menyaksikan video yang akan kami sajikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem kendali kelembapan otomatis berbasis microcontroller non-IoT. Latar belakangnya dalam keadaan sekarang, pengendalian kelembapan pada lingkungan khusus seperti ruangan budidaya, misalnya budidaya jamur atau gudang penyimpanan produk sensitif sangatlah penting. Fluktuasi kelembapan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kerusakan produk, gagal panen atau penurunan kualitas material yang disimpan, yang dapat akhirnya mengakibatkan kerugian finansial. Untuk teknologi yang ditawarkan, prototipe ini menawarkan sistem kendali cerdas yang memanfaatkan microcontroller, misalnya Arduino, sebagai pusat pemrosesan. Sistem ini menggunakan sensor kelembapan digital DHT11 untuk mendapatkan data lingkungan secara real time. Data ini olah menggunakan logika kendali on-off sederhana. Jika kelembapan di bawah batas target, microcontroller akan secara otomatis mengaktifkan aktuator Humidifier melalui modul relay. Karena bersifat non-IoT, sistem menjamin respon cepat dan keandalan tinggi tanpa memerlukan koneksi internet, menjadikannya solusi standalone yang efektif. Untuk di bagian harapan teknologi yang diharapkan sistem ini dapat meningkatkan efisiensi dan presisi dalam menjaga kelembapan pada setelan optimal yang telah ditentukan. Dengan kendali otomatis intervensi, manusia dapat diminimalisir, mengurangi resiko kesalahan, dan menciptakan lingkungan tumbuh atau simpan yang stabil 24 jam. Harapan utamanya adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produk yang disimpan atau dibudidayakan, serta menghemat energi karena aktuator hanya bekerja ketika diperlukan. Baik, lanjut di bagian bagan sistem serta penjelasannya. Untuk bagian bagan sistem sendiri, di sini terdapat input, yang dimana inputnya itu adalah sensor kelembapan, sensor suhu, dan untuk prosesnya ada proses power supply Adventor 5 volt DC, microcontroller Arduino atau ESP32, dan logika kontrol non-IoT. Selanjutnya di bagian output adalah LCD display LED, relay atau driver, dan aktuator atau kipas atau pompa kabut. Lanjut di penjelasannya, yaitu sistem ini beroperasi dalam mekanisme loop tertutup. Blok input mencakup sensor kelembapan dan 2 sensor suhu yang bertugas mengukur kondisi lingkungan, lalu mengirimkan data tersebut ke microcontroller. Selanjutnya ada di bagian proses, microcontroller atau Arduino ESP32 menerima daya dari adaptor 5 volt DC dan menjalankan logika kontrol non-IoT. Logika ini membandingkan data sensor dengan set point untuk menentukan tindakan yang diperlukan. Keputusan kontrol dikirim ke blok output. Ini bagian output ya teman-teman. Terus sinyal ini menggerakkan relay atau driver yang terhubung ke aktuator atau kipas atau pompa kabut untuk memodifikasi kelembapan. Selain itu, LCD display LED berfungsi menampilkan status dan pembacaan sensor secara real time kepada pengguna. Daftar bahan dan fungsi komponen sistem kendali kelembapan berbasis microcontroller non-IoT. Tujuannya mengendalikan tingkat kelembapan ruangan secara otomatis menggunakan microcontroller tanpa memerlukan koneksi internet, menjadikan sistem kendali loop tertutup yang menjadi mandiri. Yang pertama, microcontroller Arduino ESP32 berfungsi sebagai unit memproses utama dan otak dari seluruh sistem kendali. Tugas utamanya adalah menerima dan mengolah data mentah yang masuk dari sensor, kemudian menjelaskan logika kontrol yang telah diprogram untuk menentukan kapan aktuat perlu dihidupkan atau dimatikan menggunakan kelembapan pada set point.
Selanjutnya yang kedua, sensor kelembapan dan suhu merupakan perangkat input yang esensial untuk mendeteksi kondisi lingkungan yang sebenarnya. Sensor ini berfungsi mengukur kelembapan relatif dan suhu udara secara akurat, kemudian mengubah besaran fisik tersebut menjadi sinyal listrik yang dapat dibaca dan dipahami oleh microcontroller. Yang ketiga, relay atau driver bertindak sebagai antarmuka pensaklaran daya yang krusial. Komponen ini memungkinkan sinyal kontrol berdaya rendah yang aman dari microcontroller untuk mengendalikan sirkuit daya tinggi, misalnya 220 volt AC, yang memerlukan untuk menghidupkan dan mematikan aktuator daya besar seperti pompa, kabut, dan kipas. Lanjut, gambar aktuator. Kipas atau pompa kabut berfungsi sebagai perangkat output dan eksekutor fisik dalam sistem. Aktuator bekerja berdasarkan perintah yang dikeluarkan oleh logika kontrol, misalnya mengeluarkan uap air untuk menaikkan kelembapan atau menghembuskan udara untuk mengurangi kelembapan mencapai kondisi yang diinginkan. Gambar selanjutnya, LCD display LED berfungsi sebagai antarmuka visual bagi pengguna akhir. Perangkat ini digunakan untuk menampilkan informasi penting secara real time dan mudah dibaca, seperti nilai pembacaan sensor kelembapan dan suhu teknik, serta status profesional aktuator sistem. Gambar terakhir, power supply dan adaptor berfungsi menyediakan sumber daya listrik yang stabil dan sesuai untuk semua komponen elektronik sensitif. Komponen ini mengubah tegangan listrik AC 220 volt dari sumber utama menjadi DC 5 volt yang dibutuhkan oleh microcontroller agar sistem dapat beroperasi dengan aman. Langsung saja kita masuk ke penjelasan power chart. Penjelasan sistem kendali kelembapan sistem mulai dengan mengambil data input dari sensor kelembapan dan suhu. Data ini kemudian diproses dan dikirim ke microcontroller seperti Arduino atau ESP32. Microcontroller mengecek apakah nilai sensor yang terbaca berada di luar batas yang sudah ditetapkan. Jika tidak, sistem akan terus berjalan dan membaca data lagi. Jika ya di luar batas, misalnya terlalu kering atau panas, sistem akan mengirimkan output tampilan ke LCD display LED untuk memberikan informasi. Kemudian terjadi aksi kontrol. Microcontroller mengaktifkan relay atau drive untuk memilih output aktuator yang mengendalikan kipas atau pompa kabel. Sistem akan terus mengecek apakah aktuator perlu tetap aktif, lock aktuator sampai nilai sensor kembali ke batas yang aman. Setelah itu, sistem melakukan stop aksi dengan memastikan aktuator dan proses kontrol berhenti. Oke, baik, itu saja yang bisa kita sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri. Wassalamualaikum.